Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi, program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 3. Jurusan pendidikan Madrasah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan UNC Samarinda. NIM saya 22 11 30 50 32. Jadi di sini saya akan membahas karakteristik pada anak usia dini. Baik, saya akan kasih pengertian pembentukan karakter anak usia dini. Pembentukan karakter pada hakikatnya merupakan pemahaman dari hubungan yang dialami setiap manusia, yaitu hubungan dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dan dengan Allah. Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan suatu pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan anak. Cara anak memahami bentuk hubungan tersebut akan menentukan cara anak memperlakukan dunianya. Pemahaman negatif akan berimbas pada perlakuan yang negatif, dan pemahaman yang positif akan memperlakukan dunianya dengan positif. Selain itu, pembentukan karakter juga dipengaruhi oleh faktor bawaan natur dan faktor lingkungan. Setiap manusia memiliki potensi bawaan yang akan bermanifestasi setelah dia dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai kebijakan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan awal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan baik keluarga, sekolah, maupun lingkungan yang lebih luas. Saya sebagai Diah akan menjelaskan apa sih faktor natur, yaitu proses sosialisasi atau pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, guru, lingkungan masyarakat yang lebih luas. Memang peranan yang penting dalam pembentukan karakter seseorang. Anak akan tumbuh menjadi pribadi berkarakter apabila dapat bertumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak dilahirkan suci, dapat berkembang lebih optimal. Pembentukan karakter anak harus menggunakan metode yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan sarana-sarana ilmiah dan metode yang mudah dilaksanakan oleh para orang tua maupun pendidik. Dari berbagai sastra sosial, kesiapan orang tua maupun pendidik dalam pembentukan karakter anak dapat dilihat dari cara mereka memperlakukan dan memperhatikan anak-anaknya. Pembelajaran adalah sesuatu kegiatan yang mencakup kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan rencana yang terorganisir secara sistematis, yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran, yang mencakup metode dan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan umpan balik pembelajaran. Suatu rencana pembelajaran dan pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal terkait dengan belajar, bagaimana belajar bagaimana berpikir, belajar bagaimana melakukan, belajar bagaimana bekerja dan hidup bersama. Sejalan dengan perkembangan pada usia dini, maka pembelajaran perlu menekankan pada empat aspek tersebut. Di atas, hal tersebut menjadi faktor kreatif dalam perkembangan anak bersangkutan. Oleh karena itu, pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada lembaga pendidikan anak usia dini, baik yang dilakukan dalam bentuk berbagai kegiatan bermain, perlu menekankan pada empat aspek tersebut. Di atas ditambah dengan aspek-aspek lainnya.
seperti moral, perilaku yang baik, sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai hamba Allah. Sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, karakter adalah watak, sifat, akhlak, atau kepribadian yang membedakan seseorang individu dengan individu lainnya. Yang berkarakter baik merupakan orang yang selalu berusaha untuk melakukan sebagai hal yang terbaik terhadap Allah, Sang Pencipta, diri sendiri, lingkungannya, orang lain, bangsa, dan negaranya. Karakter yang baik berarti individu yang mengetahui tentang potensi dirinya dan memiliki nilai-nilai hubungan dengan Allah, Sang Pencipta, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungannya. Pembentukan nilai-nilai karakter pada diri individu yang meliputi ilmu pengetahuan, kesadaran, kemampuan, ketindakan untuk mendapat pelaksanaan nilai-nilai harus ditanamkan dari sejak usia dini. Nah, adapun model-model pembelajaran dan pendekatan yang harus dilakukan guru adalah dengan memberikan contoh dan keteladanan serta mengembangkan sikap karakter sebagai berikut. Oke, saya Dia Pratiwi akan menjelaskan satu persatu. 1. Nilai hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Dalam hal ini yaitu nilai religius merupakan tindakan seorang individu yang selalu diupayakan berdasarkan dari nilai-nilai keutuhan atau ajaran agamanya. Yang kedua, nilai hubungan dengan sesama. Yang A. Menghargai hak dan kewajiban orang lain. Yang B. Selalu patuh terhadap peraturan sosial. Yang C. Sopan dan santun. Yang D. Menghargai karya dan prestasi orang lain. Nah, saya akan menjelaskan yang ketiga. Yang ketiga itu ada sabar. Sabar adalah sifat utama yang harus ditanamkan dalam diri anak usia dini. Sabar adalah kemampuan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, berkeluh kesah, melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membantengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Sabar merupakan perintah Allah dengan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Habis sabar, saya akan menjelaskan bagaimana itu penjelasan jujur. Jujur adalah keberanian untuk mengungkapkan suatu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sifat jujur awalnya ditumbuhkan dengan memberikan kepercayaan kepada anak, misalnya dalam mengelola waktu untuk bermain, belajar, melakukan hobi, dan beristirahat. Kejujuran juga ditumbuhkan dalam komitmen mengajarkan tugas dengan jerih payahnya sendiri, serta kemampuan menahan godaan untuk tidak melanggarkan hak milik orang lain. Integritas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diemban secara total atau penuh dedikasi. Dalam konteks ini, anak dibiasakan diberikan tugas selama mengerjakan tugas. Guru membimbing anak agar dalam setiap prosesnya anak melaksanakan tugas tersebut penuh tanggung jawab. Adil, sifat adil dapat ditumbuh dalam keseharian. Contoh ketika diberi sekotak permen coklat sampai pesan agar seluruh penghuni rumah dibagi. Coba amati apakah ia mampu membagi
membagikan permen yang dapat dengan adil. Untuk itu, jangan lupa mengecek kepada anggota keluarga yang lain apakah seluruh penghuni rumah mendapatkan jumlah yang sama atau tidak. Atau ketika di sekolah, mintalah anak untuk mengkoordinasi tugas, bersihkan kelas, coba amati apakah ia mampu membagi tugas tersebut dengan merata pada teman-teman sekelasnya atau tidak, atau dia sendiri mengerjakannya. Yang keempat, nilai hubungan dengan lingkungan. 1. Rasa peduli terhadap lingkungan merupakan sikap yang selalu mencegah kerusakan terhadap lingkungan dan selalu berupaya untuk memperbaikinya jika terjadi kerusakan pada lingkungan, serta selalu menjaga kelestarian alam. 2. Selalu sosial merupakan sikap yang selalu memberi bantuan atau menolong orang lain yang memang sedang membutuhkan bantuan. 3. Menghargai keberagamaan atau perbedaan merupakan sikap yang menghormati, menghargai keagamaan, budaya, agama, adat, dan lain-lain. Keempat, nilai kebangsaan merupakan sikap yang selalu mementingkan bangsa dan negaranya di atas kepentingan kepribadian. Pembentukan karakter memerlukan keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa, sebab pada dasarnya anak yang berkarakter rendah adalah anak yang tingkat perkembangan emosinya sosial rendah, sehingga anak beresiko mengalami kesulitan belajar, berinteraksi sosial, dan tidak mampu mengontrol diri. Stimulasi nilai-nilai karakter ini harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, yaitu melalui kegiatan belajar melalui bermain. Artinya pendidikan atau guru harus peka terhadap isyarat-isyarat anak, memperhatikan minat, keinginan, atau pendapat anak, tidak merasakan kehendak, penuh kasih sayang dan kegembiraan, menciptakan rasa aman dan nyaman, memberi contoh tanpa memaksa, mendorong keberanian untuk mencoba bereaksi, memberikan penghargaan atau pujian, dan keberhasilan atau perilaku yang baik, memberikan koreksi bukan ancaman atau hukuman bila anak tidak dapat melakukan sesuatu atau ketika melakukan kesalahan. Pada pendidikan oratif penting untuk mengembangkan kreativitas anak. Adapun keberhasilan pengembangan karakter pada pendidikan anak usia dini dapat diketahui dari perilaku sehari-hari tampak pada setiap aktivitas berikut. 1. Kesabaran. 2. Kesadaran. 3. Kejujuran. 4. Keikhlasan. 5. Kecerdasan. 6. Kemandirian. 7. Kepedulian. 8. Kebebasan dalam bertindak. 9. Kecermatan, ketelitian. 10. Komitmen. 11. Mematuhi peraturan. 12. Menghargai dan kewajiban. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.